kebanyakan memenuhi tugas informatika yaitu podcast. Kalian bisa nonton podcastnya sekarang. Oke, halo guys semuanya. Balik lagi bersama gue Diki. Di sini ada Albert, Diki, dan Cinta. Kali ini kita bakal podcast ke salah satu tokoh yang menurut saya inspiratif karena dia benar-benar berubah dari yang awalnya badan dia bulat besar, sekarang bisa jadi sebagus ini karena dia bakal tes Polri tahun depan. Sekarang, Min. Oke, di sini kita lagi bersama Diki Putra Pratama. Kenalin dulu dong, Diki. Izin memperkenalkan diri, nama saya Diki Putra Pratama. Saya berasal dari kelas 11A. Oke, Diki dari kelas 11A. Gue pengen nanya nih, kira-kira gimana sih perjalanan lo dari awal gemuk? Karena dulu kan pertama kali masuk sekolah tuh kayaknya badan lo kebal ya. Kan sekarang bisa badan lo bagus kayak gini. Gue pengen nanya nih, kayak mana sih caranya? Bisa lo ceritain nggak? Awal mulanya itu awal COVID. Iya. Itu awal COVID kena di rumah terus, jadi kerjanya makan tidur, main HP, makan tidur, main HP, nugas. Jadinya bulat badan. Jadinya gede badan. Terus habis itu SMP juga tetap sama, masih over berat badannya. Masuk kelas 1 inilah yang baru benar-benar udah turun. Awalnya itu nyoba ikut fisik di Pencuati. Oke. Awalnya itu turun 2 kilo, cuma udah digembleng habis-habisan, masih 2 kilo turunnya, masih nyetak di Itu masih stuck gitu lah. ya 72. Habis itu masuklah ekskul basket di Semunsa. Terus kami dilatih, diajarin push up, diajarin sit up, sama pull up. Jadi gembleng lah. Terus udah mulai turun 5 kilo. Habis itu ikutlah seleksi kabupaten, provinsi ke provinsi nasional. Pas di kabupaten itu gugur karena berat badannya masih over, belum memenuhi standar basket. Terus gugur, diikutin lagi seleksi kecamatan. Nah di situ keterima, udah keterima itu ikutlah basic di kecamatan Mengibar 17 Agustus itu. Habis itu baru itu turun berat badannya, baru turun 65. Gak 65 sih, langsung ke 59, terus makan lagi jadi 65. Oh, berarti napas dikit naik ya. berarti prosesnya benar-benar panjang lah, dari 72 ke 59. Dari 82. 82 turun ke 79, berarti sekitar 30 kilo ya, kurang lebih. Sekarang masih. Berarti sekarang berat masih ini ya, masih stabil lah. Masih benar. Jadi kan pas itu kamu pernah ikut pas ke kecamatan, jadi pengalaman kamu sudah Ya. Saya bisa belajar menghargai orang yang lebih tua, terus bisa memahami arahan dari pelatih dengan baik dan benar. Terus yang ketiga dapat ilmu pastinya. Oke. Ngomong-ngomong kan di Paskibra pasti di kecamatan yang ibarat dia punya bagian-bagian yang sendiri. Kamu di posisi mana? Kalau boleh tahu, Diki di posisi mana? Waktu itu saya di posisi pembentang pagi sama pelipat sore. Pembentang pagi sama pelipat sore, luar biasa. Oke. Ini benar-benar perjalanan yang mengganggukan ya. Karena banyak orang yang susah buat turunin berat badan, tapi demi ada satu hal yang ingin dikejar, semua tuh pasti rela didapetin. Dihalalin semua caranya. Dengar-dengar kayak Diki waktu itu sempat ikut boxing ya? Selain di Paskib ada prestasi lain atau gimana? Waktu itu sempat ikut bela diri boxing sampai ikut lomba di provinsi. Wow, bagus banget. Berarti udah panjang lah ya dan seorang Diki dari pertama kali ikut boxing sampai sekarang. Iya. Itu waktu di provinsi juara berapa? Juara 2. juara 2 itu bagus. Juara Udah 2. bagus banget. Iya. Juara 2 itu udah bagus untuk bela diri. Terakhir lo paling Kalau Palembang, berarti itu regionalnya Sumatera bagian selatan atau Sumatera? Sesumsel. Sesumsel. Sumatera bagian selatan. Bagian selatan. Iya. Luar biasa itu suatu prestasi yang menonjol ya. Bela diri itu sekarang tuh sangat menonjol guys. Kalau kalian tidak tahu. Selain boxing, apa sih kegiatan di rumah atau di luar?
nge-gym, sama lari. Kayak gym sama lari. Kira-kira lo nge-gym di mana? Jadi harus seru nih. Awal itu di Bandar. Iya, di dekat apa PP. Terus habis selesai dari situ kena alat yang lengkap setahun nge-gym gitu, lanjut di Truni. Salah di gym bareng nanti kita ya. Lari. Kan bukan gym bareng ada. Nantilah belum ada niatnya. Jadi kita nge-gym bareng Albert bareng Vicky ya. Berarti kan persiapan kan masih panjang ya, apalagi dengerin lo mau tes Polri tahun depan. Apa sih yang udah disiapin selama ini? Pastinya mental pertama. Yang kedua fisik sama ini juga sih apa namanya otak. Otak. Ya, kan jasmani ya, akademik, psikologi itu semua kan harus disiapin dari sekarang ya. Benar. Itu kan benar-benar hal yang panjang, hal yang susah kan. Tapi kan semua bakal dihalalin demi cita-cita kita. Benar. Oke. Kamu juga suka renang kan, berenang? Iya, benar juga. Bagus. Semuanya kan positif ya, hal-hal positif itu didukung. Mau juga kan? Ya udah dong. Iya kita penutupan apa sih? Betul ya. Nah, Oke mungkin. ya mungkin dari segi kan. Oke. Kita di pertanyaan. Tadi kita Dari pengalaman. Nanti kita Kamu dulu kemana? Ki, siapin kata-kata motivasi Ki. Nanti kamu kasih kata-kata motivasi. Masih apa lah ya gitu ya. Gak apa, kata-kata motivasi. Kayak gitu harus ada penutupnya. Apa? Untuk Mereka- kalian yang boleh gitu apa yang Basi ke pantun. Setelah kamu apa? Buat kalian yang di luar sana yang malas untuk beraktivitas olahraga apa yang Kamu nyindir saya tadi. Oke, tadi kita udah podcast bareng Diki. Diki ini udah punya segudang pengalaman yang udah dilalui dia ya, dari pertama kali dia gemuk sampai dia berproses sejauh ini. Mungkin Diki punya kata-kata yang bakal lo kasih buat hari ini. buat kalian yang di luar sana yang masih malas-malesan belajar ataupun berolahraga, teruslah mengejar cita-cita kalian sampai kalian mendapatkan cita-cita tersebut. Motivasi lo hari ini Ki? Jika fisikmu sudah tidak mampu, biarkanlah mentalmu yang berbicara. Dika aja. Oke guys, selesai sudah podcast kita bersama Diki hari ini. Saya Diki, ada Albert dan Cinta. Kami pamit undur diri ya untuk podcast kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi